kita lemah tak berdaya. Bila iman kita bagai tembok runtuh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menegarkan diri, hanya satu nama indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok runtuh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menegarkan diri, hanya satu nama indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menegarkan diri, hanya satu nama indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja.
Yesus, nama Raja segala raja. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, dan kami percaya Bapak Ibu semua yang saat ini mengikuti ibadah online, ibadah Saturday Morning Prayer, kami percaya atas pemeliharaan Tuhan, semua dalam berkat kasih kesehatannya. Baik, firman Tuhan pada pagi hari ini akan terambil di dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 37 sampai ayat ke-41. Demikian firman Tuhan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Pada pagi hari ini firman yang akan dibagikan menjadi berkat bagi kami semua, bagi kita semua, berjudul Kuasa Roh Kudus dalam Pelayanan Orang Percaya. Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Bapak Ibu mesti ingat bahwa saat ini kita masih di dalam suasana di mana Roh Kudus bekerja. Kita peringati dan kita percaya di dalam setiap langkah orang percaya ada peran Roh Kudus. Yang menjadi masalah adalah seberapa Roh Kudus yang ada di dalam kita sebagai orang-orang percaya itu berperan dalam hidup kita. Karena saya percaya setiap orang percaya, mereka bisa percaya menjadi pengikut Kristus. Itu semua karena karya Roh Kudus. Bapak Ibu, kami ingatkan bahwa banyak orang-orang yang punya kemampuan luar biasa, khususnya dengan adanya Roh Kudus. Bahkan kita dengan bangga mengatakan, kita adalah anak Allah. Kita adalah anak raja di atas segala raja. Tetapi seringkali apa yang kita perbuat tidak sama dengan apa yang kita nyatakan. Hakikatnya kita kalau boleh belajar, bagaimana kalau Bapak Ibu ingat cerita mengenai burung Raja Wali yang karena kejadian yang tidak disengaja, telurnya dierami oleh ayam. Dan oleh waktu mereka pada akhirnya menetas bersama dengan anak ayam yang lain. Memang badannya besar, memang bentuknya lain, tetapi setiap hari dia melihat apa yang dilihat adalah ayam-ayam, sekitarnya ayam, dan dia akhirnya bertingkah laku seperti ayam. Suatu saat, suatu hari, ibunya berteriak-teriak, ayamnya berkotek-kotek. Kenapa? Karena mereka melihat di langit, terlihat burung Raja Wali yang besar, yang turun akan menyambar ayam-ayam tersebut, dan mereka panik ketakutan. Demikian juga anak Raja Wali yang dirawat oleh ayam ini. Seringkali kelihatannya konyol, tapi bukankah itu yang diperbuat sebagai orang-orang percaya? Anak-anak Tuhan seringkali yang menyatakan dirinya adalah anak Allah, anak raja di atas segala raja. Tetapi pada hakikatnya, seperti anak-anak yang pada kenyataannya tidak menyatakan dirinya sebagai orang-orang yang dikuatkan oleh kuasa-kuasa yang Tuhan sudah berikan. Nah, kita ingat, kalau kita ingin melayani dalam kasih sebagai kapasitas yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka peran Roh Kudus itu penting adanya. Peran yang pertama kita belajar dalam Kisah Para Rasul ini, bahwa Petrus
yang memang kita tahu adalah orang-orang yang tadinya melayani Tuhan dan sempat berlari waktu Tuhan ditangkap dan Tuhan disalibkan. Tetapi karena kuasa Roh Kudus, yang tadinya mereka sudah berpencar satu dengan lain, saya percaya dia akhirnya punya keberanian. Dan dia, apa yang dia lakukan? Dia mengatakan, kalau Bapak Ibu membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 41 dan sebelumnya, khususnya Kisah Para Rasul 2, digambarkan bagaimana dia ditegur tadinya. Waktu dia kepenuhan Roh Kudus, oleh orang-orang sekitarnya dikatakan adalah pemabok. Pada kenyataan di mana Tuhan Yesus baru saja ditangkap dan mereka dalam keadaan takut, tetapi sungguh ajaib. Mereka mau mengatakannya dan dengan penuh kuasa, kata-kata itu diucapkan kepada orang-orang sekitarnya. Orang-orang yang tidak dikenal. Tetapi karena kuasa dari Roh Kudus memberikan keberanian. Demikian pun kita semua. Saya percaya Bapak Ibu mengalami bagaimana sebagai orang percaya kita menghadapi saat-saat di mana kita ketakutan, di mana kita seolah-olah hilang segala apa yang harus kita pikirkan karena keberanian kita lenyap. Tetapi kalau kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, waktu kita berdoa, minta pertolongan Tuhan, maka kuasa Roh Kudus itu nyata dalam hidup kita, dan kita tidak takut. Yang kedua, kuasa Roh Kudus membuat kita cakap. Kita tahu, Petrus adalah seorang nelayan. Petrus adalah orang yang sangat sederhana. Nelayan atau orang-orang yang dipilih Tuhan sebagai muridnya, itu bukanlah orang-orang yang pintar, orang-orang yang pandai. Seringkali kita ingat, kecakapan kita menghadapi dunia ini, tidak akan mungkin kita bisa menang. Iblis kita tahu sebagai lawan dari orang percaya, karena kalau kita mengaku sebagai orang percaya, suka tidak suka, mau tidak mau, lawan kita adalah si iblis. Dan kita tahu bahwa iblis punya kecakapan yang luar biasa. Pengalamannya saja 3.000 tahun, melebihi kita semua. Kita ini paling hidup baru berapa tahun sih? Bahkan Alkitab mengatakan 70 tahun kalau Tuhan izinkan. Dan pada akhirnya, kelebihan dari 70 tahun hanyalah kesulitan-kesulitan kita. Kecakapan kita percaya, pasti Tuhan berikan. Yang penting, yang perlu kita ingatkan pada pagi hari ini, jangan lupa, di setiap rencana hidupmu, di setiap situasi keadaanmu, jangan lupa engkau berdoa. Mohon apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, baik pengalaman, baik jabatan, itu harus kita sempurnakan lewat doa. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan kecakapan, kesempurnaan dengan apa yang kita lakukan. Ingatlah, setiap kecakapan yang Tuhan berikan itu sempurna adanya. Maka Tuhan katakan, roh yang ada di padaku, yaitu pada orang-orang percaya, terlebih besar daripada roh-roh dunia ini. Kalau engkau lakukan dengan demikian, maka engkau akan cakap melebihi apa yang dunia lakukan. Yang ketiga dikatakan bahwa Roh Kudus juga memberikan kepada kita buah-buah roh, buah-buah yang menghasilkan. Dan kita tahu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dikatakan, waktu Petrus berkhotbah yang pertama kali ini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saya percaya di dalam setiap apa yang kita lakukan, bukan karena kecakapan, bukan karena apa yang kita buat itu indah, tapi kita harus tahu, setiap perbuatan kita harus menghasilkan buah yang pada akhirnya kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Petrus di dalam khotbahnya, yang pertama kali jelas ada 3.000 buah yang dia persembahkan kepada Tuhan Yesus. Dan dia sadar, itu semua karena karya Roh Kudus. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, apapun engkau percaya di dalam percaya kepada Tuhan Yesus, buah yang engkau akan bawa kepada Tuhan Yesus adalah jiwa-jiwa yang boleh selamat, karena setiap apa yang engkau lakukan, engkau dasarkan kepada apa yang Tuhan Yesus berikan dalam hidupmu.
yaitu Roh Kudus yang ditinggalkan Tuhan Yesus untuk melengkapi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu Tuhan. Tetap Tuhan Kau peliharakan hidup kami, karena di tengah situasi corona ini Tuhan, kami percaya, kami bergantung kepada Roh Kudus, sehingga hikmat marifat surgawi menyertai kami. Ada keberanian yang tidak menjadi orang yang nekat, karena kami berani, karena Engkau yang menyertai. Ada kecakapan, karena Engkau menyempurnakan kepandaian pengalaman kami. Bahkan ada hasil-hasil yang kami boleh bawa ke hadapan-Mu. Itulah buah-buah roh, itulah kenyataan jiwa-jiwa yang kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Diberkatilah kita semua, dan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan doain. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa.